Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan hari ini bagi kami. Jika kami masih ada dan diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Dan hari ini sebelum kami beraktivitas, kiranya firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ester, pasal yang ke-7 ayat 10. Marilah kita membaca bersama-sama. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Judul renungan kita pagi hari ini, senjata makan tuan. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar peribahasa ini, senjata makan tuan. Artinya sesuatu yang jahat dan yang direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mencelakai dan mengenai diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tindakan kejahatan, rencana yang jahat tidak pernah diperkenankan oleh Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan melalui apa yang telah dilakukan dan yang telah direncanakan oleh Haman. Haman ini adalah seorang pejabat pada zaman Raja Ahasiweros. Dia adalah orang yang sangat membenci orang Yahudi, khususnya Mordekai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kesempatan Ratu Ester mengundang raja dan juga Haman untuk ikut hadir dalam jamuan yang dilaksanakan atau yang diadakan oleh Ratu Ester. Bagi Haman ini adalah suatu kehormatan, sehingga ketika dia pulang, dia memanggil semua teman-temannya dan juga istrinya, menceritakan semua kekayaannya, apa yang dia miliki, dan juga menceritakan jabatannya. Tetapi Haman mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, karena hanya Mordekai yang tidak mau berlutut menghormati dia. Sehingga saudara-saudara, sahabat Haman dan istrinya memberikan satu ide supaya Haman membuat tiang untuk dipakai supaya Mordekai nanti disulakan atau digantung pada tiang itu. Bagi Haman, hatinya yang penuh dengan kebencian dan kejahatan menyetujui rencana ini dan membuat rencana ini dan membuat tiang untuk melaksanakan rencananya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap rencana dan tindakan yang jahat Tuhan tidak pernah berkenan. Siapa menyangka bahwa ternyata pada saat perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester, raja meminta kepada Ester supaya Ester meminta apa saja, raja akan mengabulkan. Dan disitulah Ester menceritakan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Haman, dan raja menjadi sangat murka. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Haman disulakan pada tiang yang didirikannya, yang tadinya untuk menghukum Mordekai, tetapi pada tiang yang sudah didirikannya itulah Haman digantung, dihukum mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar ketika kita merencanakan dan melakukan tindakan kejahatan untuk orang lain, ada pribadi yang Maha Tahu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan
bertindak bahkan dengan cara yang tak terduga, seperti yang terjadi pada firman Tuhan hari ini. Siapa menyangka kalau tiba-tiba raja meminta Ester untuk meminta apa saja. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Jika ada di antara kita yang saat ini sudah memiliki niat atau rencana yang jahat untuk mencelakai orang lain, berhentilah dan bertobatlah. Jangan sampai kejahatan yang kita rancangkan itu kena kepada diri kita. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu, dan Allah yang sanggup menggagalkan setiap rancangan manusia, termasuk rancangan-rancangan manusia yang jahat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merancangkan yang jahat. Jangan pernah melakukan hal yang jahat terhadap sesama kita. Siapa tahu senjata itu, rancangan kita yang jahat itu mengenai diri kita sendiri. Jangan sampai pepatah senjata makan tuan juga mengenai kehidupan kita. Mari kita bertobat. Jangan lakukan yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang bersinar, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya setiap rancangan-rancangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan digagalkan dalam nama Yesus. Kami mohon ampun Tuhan, jika dalam perjalanan hidup kami pernah melakukan rancangan dan rencana yang jahat untuk sesama kami. Kami ingin menjatuhkan sesama kami, ingin menghancurkan mereka. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami dan terus memurnikan iman kami. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan para simpatisan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kami hari ini, segala usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, kehidupan sahabat kami, saudara dan keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh para simpatisan dan juga saudara-saudara kami yang dengan setia ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang mengucap syukur atas pertambahan usia, atas berkat-berkat Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.